Ustadz, ini ada pertanyaan nih dari netizen, Tad. Lebih penting mana? Roy Suryo bebas dari penjara atau Jokowi hadir di persidangan? Silakan. Dan juga jangan sampai orang-orang kita, tanda kutip ya penasihat hukum atau siapakah yang memang dekat ini, jangan coba-coba untuk cari RG ataupun mencari celah untuk bisa Jokowi tidak datang. Jangan sekongkol. Maksud kita jangan begitu. Ya mudah-mudahan nggak ada. Tapi kalau ada ya rakyat melihatlah endingnya bagaimana ke depan. Kita sudah yakin, seyakin-yakinnya bahwa dia tidak mempunyai ijazah. Orang seperti ini yang diperjuangkan oleh bapaknya, dipaksakan anaknya untuk menjadi presiden atau pemimpin Indonesia, ya, dengan mengubah undang-undang lah, ya, kemudian tidak punya ijazah. Masa rakyat yang ratusan juta ini kita akan diam? Anda mendolimi anak cucu kita, mendolimi bangsa Indonesia, mendolimi negeri kita ini. Ustadz, ini ada pertanyaan nih dari netizen, Tad. Lebih penting mana? Roy Suryo bebas dari penjara atau Jokowi hadir di persidangan? Silakan. Lebih penting mana, Roy Suryo di penjara atau Jokowi Roy Suryo dibebaskan atau Jokowi hadir ke persidangan? Yes. Dua-duanya penting. Kenapa dua-duanya penting? Jokowi hadir ke persidangan ini untuk membuka tabir, membuka kotak Pandora tentang keaslian daripada ijazahnya, ya, tentang keaslian atau kepalsuan ijazahnya yang dia sendiri bilang melalui penasehat hukumnya akan hadir dalam persidangan, bahkan akan membawa ijazahnya dari SD, SMP, SMA sampai sarjana kehutanan. Ya, kalau kita berbicara lebih penting mana Dr. Roy Suryo ini, kebebasan Dr. Roy Suryo ini masalah, ya, permasalahan ini seorang aktivis, seorang pejuang yang sudah mendapatkan label dari umat bahwa ia adalah pejuang kebenaran dan keadilan, ya. Karena seorang berani untuk kritis, seorang menjadi daripada aktivis, maka dia akan siap dengan berbagai macam resikonya. Resiko perjuangan itu banyak, bukan di penjara saja, bahkan ada yang dibunuh. Gitu. Jadi yang kita harapkan saat ini lebih penting mana? Dua-duanya penting. Kita berharap, ya, Jokowi datang ke pengadilan, dia bawa ijazahnya. Ternyata ijazah itu ketika dilihatkan ke semua, bahkan sudah diteliti itu bohong, itu palsu, dan Roy Suryo itu akhirnya bebas dari dakwaan pencemaran nama baik dengan apa namanya pasal undang-undang ITE dan lain sebagainya. Itu menjadi satu kemenangan yang sempurna buat kita. Jadi jangan sampai dibandingkan lebih baik ini, tidak, kita ingin merundut satu-satu ini. Karena apa? Ini fasenya sudah daripada fase kita yang sudah berusaha berjuang dari awal, ingin membuktikan daripada keabsahan ijazah tersebut. Itu. Jadi itu yang kita harapkan. Lebih penting, dua-duanya penting. Jokowi hadir ke pengadilan itu penting untuk apa? Membuktikan benar nggak nih ijazahnya asli atau palsu. Ya, andaikan memang ijazahnya itu palsu, maka Roy Suryo CS itu bisa bebas dengan sebebas-bebasnya. Andaikan memang ijazah itu asli, sudah diteliti, sudah diforensik, mungkin dengan tim forensik independen, ya, bukan dari aparat kepolisian saja, yang independen, dan dikatakan bahwa ijazah itu asli, dan dinyatakan bahwa Roy Suryo CS ini salah, masuk penjara, itu adalah resiko perjuangan seorang aktivis. Mohon maaf kalau ada yang mengatakan kasihan anaknya, kasihan istrinya, kasihan dan lain sebagainya. Ingat, Habib Rizik punya anak, Habib Rizik punya cucu, berapa kali beliau masuk penjara? Apakah beliau tetap diam? Apakah beliau tetap melempem? Tidak, beliau tetap menyuarakan kebenaran dan keadilan. Lihat dengan Gus Nur, lihat Bambang Tri yang sudah dipenjara, divonis 4 tahun, tapi saat ini Gus Nur masih tetap bisa bersuara,
bisa menegakkan kebenaran dan keadilan, itu adalah aktivis sejati, bukan pecundang. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa kasihan ini itu, jangan jadi aktivis. Lebih baik jadi penjilat. Bagi mereka yang sudah tidak siap berjuang lagi, sudah lepaskan daripada bendera putih, nyerah. Kayak kawan-kawan kita yang lain-lain yang sudah tidak lagi kuat untuk berperang. Ya, ada seseorang yang sering mengirimkan daripada podcastnya, dikirimkan berbagai macam ayat, hadis dan lain sebagainya. Saya katakan, lebih baik Anda ini, ya, lebih baik Anda ini menjaga kesehatan Anda. Diam saja, nggak perlu mengkritik daripada kawan-kawan Anda yang masih mau berjuang, masih mau menegakkan kebenaran dan keadilan. Lebih baik kalian diam kalau sudah tidak mau lagi berjuang. Biarkan kami yang masih ingin berjuang akan terus menegakkan kebenaran dan keadilan. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Begitu Bang Arif. Kalau dari Bang Mursalin, apa tanggapannya Pak? Tentang pertanyaan tadi. Iya, jadi bukan sebuah pilihan tentang bahwa apakah lebih senang Rasulullah bebas dan Jokowi hadir. Jokowi hadir. Tentu kita menginginkan kedua-duanya ya. Kalau sampai kemudian Roy Suryo di penjara, apakah rakyat diam 1000 bahasa? Lawan. Pasti kita akan lawan karena dia sudah dari awal berani untuk melakukan penelitian dan membuktikan tentang kepalsuan ijazah itu. Kemudian dia akan dikriminalisasi di penjara. Rakyat tentu tidak akan diam. Kita akan lawan. Bahwa tentang perlunya penghadiran Jokowi di dalam persidangan itu adalah memang merupakan kunci, dan sekaligus kita tahu ada pesanan kepada para pembela-pembelanya jangan sampai dihadirkan di dalam persidangan itu Jokowi. Ini yang harus rakyat paham. Kita harus melawan, kedua-duanya harus dihadirkan, dan yang kedua tentu tidak boleh dipenjarakan. Jadi jangan dikira kemudian kita menghendaki dia di penjara. Kalaupun itu sampai di penjara, seperti yang Bang Eka tadi katakan, itu konsekuensi logis. Kalau tujuannya takut di penjara, kenapa dari awal mau berjuang membuat itu? Pasti itu akan berujung seperti itu. Ya. Nah, kemenangan adalah perawanan rakyat. Rakyat ini sudah mendapat sibghoh, ya. Kalau istilah Al-Quran, sudah mendapat celupan dari perjuangan-perjuangannya, dari penelitian-penelitian itu. Jadi jangan sampai kita kemudian dipecah. Kemudian kita seolah-olah menghendaki Roy Suryo di penjara. Enggak, kita tolak. Kita ini berkorban. Tapi jangan di ujung perjuangan itu ada orang-orang yang ingin melakukan, tidak ada pembuktian itu, kemudian mau melakukan mediasi, RJ dan lain sebagainya. Tidak main. Maka dari awal waktu dari kejaksaan itu kemudian nampak bahkan kejaksaan pun emoh menjadi kepanjangan tangan ya dari penangkapan mereka itu, karena nampaknya jangan-jangan tahu ini ijazah ini memang palsu gitu loh. Emang nggak ada. Mereka kan malu. Kejaksaan seperti itu. Ini ada kemenangan rakyat. Kita harus wujudkan, dibuktikan terakhir dengan kehadiran dia, dan saya takut, dia takut ya untuk dihujani pertanyaan sebagaimana sudah di-spill oleh para pengacara-pengacara itu, akan 1000 pertanyaan ya kata Tifa. Mungkin takut itu, dan itu yang dihindarkan. Dan ini yang harus rakyat lawan untuk tetap menghadirkan dia di dalam pembuktian ini. Apabila rakyat kemudian berhenti, untuk apa diperjuangkan sama ini? Jadi bukan saja rakyat ini mengorbankan,
Kalaupun rakyat sampai kemudian dikriminalisasikan, itu awal perjuangan untuk kebangkitannya. Ini harus diselesaikan, dan itu pertanyaan memancing yang saya kira bagus. Makasih Mas Arif. Ya, ini ada pertanyaan dari netizen lagi Pak. Kalau kenapa harus berharap pada sidang Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa? Bukankah bisa dengan persidangan yang lain? Karena indikasinya adalah ini bukan membuktikan soal ijazah, tapi pencemaran nama baik. Kenapa harus dengan kasus ini? Bisa saja rakyat Indonesia melaporkan Jokowi tentang ijazahnya, sehingga itu lebih tepat. Silakan dijawab Pak. Dari Ustadz Eka dulu. Baik. Ya, kalau saat ini memang kan persidangan ini yang melaporkan adalah Jokowi. Gitu loh. Yang melaporkan Jokowi. Yang siogyanya kalau ngelaporin ya dia dateng kan gitu. Dia buktiin. Jangan udah ngelaporin kagak dateng, kan lucu gitu. Dan juga jangan sampai orang-orang kita, tanda kutip ya penasihat hukum atau siapakah yang memang dekat ini, jangan coba-coba untuk cari RG ataupun mencari celah untuk bisa Jokowi tidak datang. Jangan sekongkol. Maksud kita jangan begitu. Ya mudah-mudahan nggak ada. Tapi kalau ada ya rakyat melihatlah endingnya bagaimana ke depan. Kenapa tidak dengan sidang yang lain? Kita sudah sedang berusaha melaporkan Jokowi ke Mabes Polri dengan bukti-bukti yang sudah diserahkan oleh Bang Rustam Effendi, Bang Rizal Fadila, Dr. Kurnia, dan kawan-kawan. Kemarin kita sudah dari Mabes Polri. Ya, kita kasih lagi bukti-bukti ya. Siapa-siapa orang yang harus dipanggil, contohnya Eko Sulistyo dan Pratikno. Yang disinyalir mereka lah yang membuat ijazahnya Jokowi di Pasar Pramuka. Ya, mudah-mudahan itu bisa masuk dalam persidangan. Ya, bisa dipanggil ya. Baik itu Eko Sulistyo-nya, baik itu Pratikno-nya, atau siapa lagi yang memang sudah dilaporkan oleh 3 rekan kita itu. Ya mungkin bukan saja, tapi ini karena saat ini sidangnya adalah Jokowi yang melaporkan daripada kawan-kawan kita semua, ya kita berharap ya dari sini juga terbongkar. Andaikan memang tidak terbongkar, ya ada RG dan lain sebagainya, kita masih ada jalan lain, yaitu kita akan melaporkan Jokowi dengan ijazah palsunya, dengan orang-orang yang memang terindikasi terlibat dalam pembuatan ijazah palsu. Begitu juga dengan KPUD Solonya atau Surakartanya, KPUD DKI-nya, bahkan KPU pusatnya yang menerima daripada pendaftaran Jokowi dalam pilkada ataupun pilpres. Insya Allah itu kita akan lakukan, dan rakyat harus bisa terus bersatu, bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Hak batil tidak pernah bisa dicampur aduk, saudara. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil. Yang batil sudah jelas, yang hak sudah jelas. Kalau kau mencampur adukan sesuatu yang hak dengan yang batil, maka Allah akan mengazabmu dengan azab yang amat pedih. Hati-hati. Terima kasih. Pak Mursalin, tanggapannya Pak, kenapa harus dengan Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa? Kenapa tidak rakyat Indonesia yang lain yang melaporkan Pak Jokowi? Argumentasinya adalah bahwa sidang ini bukan sidang pembuktian ijazah, tapi pencemaran nama baik gitu. Silakan Pak. Ya, jadi memang persidangan ini adalah bermula dari mengkriminalisasikan 2 orang itu, antara lain yaitu pencemaran nama baik, yang dipahami oleh kita semua bahwa mengapa dituduh pencemaran nama baik, karena mentuduh ijazah Jokowi itu adalah ijazah palsu. Maka dalam proses pembuktian itu ada untuk penghadiran Jokowi untuk membuktikan itu. Jadi apabila kemudian itu tidak terjadi di dalam proses peradilan ini untuk membuktikan menghadirkan Jokowi ini, maka tentu pasti akan terjadi suatu pengadilan-pengadilan berikutnya, termasuk menuntut tentang ijazah itu. Jadi
janji untuk hadir menunjukkan ijazah asli itu adalah keluar dari Jokowi sendiri, dan oleh pengacara-pengacaranya pasti akan hadir di apa Gembar-gemborkan. di media-media itu sudah digembor-gemborkan bahwa memang dia akan hadir, dan rakyat ingin membuktikan itu, dan rakyat sudah yakin pasti akan kebohongan karena kebiasaan berbohong ini menjadi kebiasaan dan kepribadian dari Jokowi itu. Jadi ini yang harus dilakukan pembuktian supaya kemudian dia tidak dikriminalisasi. Tapi bukan semata-mata kemudian ya sudah dia dibebaskan, tidak kena kriminalisasi, tapi tidak akan membuktikan. Ini tidak seperti itu. Perjuangan terbesar kita adalah tetap membuktikan ijazah palsu itu, karena ini bukan suatu kejahatan biasa. Ini kejahatan yang dilakukan untuk mendowngrade atau menjatuhkan bangsa dan rakyat ini. Ada seseorang yang berkepribadian buruk ya, yang dijadikan oleh sekelompok orang untuk menjadi presiden, didaftarkan dengan ijazahnya yang sudah dibuka oleh KIP dan sebagainya, bahwa ijazah ini memang, bahkan kalau menurut Bonatua ini tidak ada ijazah itu. Ini satu kejahatan yang luar biasa, menjadikan orang buruk ya, berkepribadian jelek, pembohong, menjadi presiden, pemimpin kita semua, yang menyebabkan Indonesia betul-betul porak-poranda seperti sekarang ini. Negeri kaya yang rakyatnya paling miskin. Maka teriakan-teriakan rakyat itu Nepal itu ya, bukan sekedar Nepal, negara Nepal, tetapi bahkan Nepal itu dia tidak punya negarawan ya, sebagai orang negarawan yang palsu, kata siapa? Nepal, negarawan palsu. Negarawan palsu, nggak ada jiwa negarawan Jokowi ini. Maka ini rakyat tentu merasa terhina ya, sudah diperlakukan perampokan besar-besaran. Kita lihat bagaimana masalah Morowali itu, buat suatu bandara untuk mencuri di depan mata kepala rakyat Indonesia sini. Maka ini harus diselesaikan, dan wibawa Bapak Presiden ini akan terangkat apabila berani menindak seperti ini. Kalau tidak berani menindak seperti itu, dugaan rakyat pasti bahwa Presiden takut sama Jokowi karena khawatir dibongkar-bongkar kejahatan, karena saling mengunci. Ini yang tidak boleh. Saling menutupi. Saling menutupi. Ini rakyat ingin mendukung Bapak Presiden apabila mau melakukan itu. Kalau tidak, apapun yang dilakukan nihil, karena tidak mau membongkar satu kejahatan yang sekarang ini tinggal selangkah lagi dalam proses ijazah ini. Maka kita tetap harus menuntut Jokowi tetap hadir di dalam persidangan ya, sebagaimana janji mereka, janji para pengacaranya ya, yang sekarang nampaknya mereka sudah lari ke kanan ke kiri kalau ditanya masalah itu. Jadi tunjukkan keistiqomahan, kegigihan rakyat untuk menyempurnakan kemerdekaan negeri kita ini ya. Kita ini mau dijajah habis-habisan, bukan oleh sebuah negara seperti kayak Belanda. Ini hanya seseorang yang lebih khawatir lagi, di belakangnya disinyalir adalah ini adalah gerombolan PKI gaya baru kalau menurut bahasa Bang Taufik. Ini nyata. Ini nyata. Kalau kita bisa memerdekakan yang kedua skala ini, maka Indonesia akan betul-betul menjadi yang kata Jokowi baik ya, tapi tidak akan turun lagi. Saya kira gitu. Roket. Ini pertanyaan terakhir nih dari Pak Ustadz nih. Kita lihat akhir-akhir ini ada sedikit dinamika pemahaman terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Roy dan Dr. Tifa. Di sisi lain juga masih ada Bang Rustam, ada Bang Rizal, ada Bu Kurnia yang sampai sejauh ini belum ada kepastian hukum. Masih terus saja ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan kewajibannya. Nah, apa tanggapan dan apa harapan kepada para pejuang-pejuang ini? Silakan. Ya, kalau saat ini memang sidang masih berlanjut, Dr. Tifa, ya, Mas Roy dengan Prafitnya, Dr. Tifa yang sudah sidang ketiga kalinya pada hari ini. Ya.
Nah, terus kawan-kawan kita yang 3 yang di klaster 1 atau klaster 1 yang belum tersentuh sampai saat ini, yang masih harus melakukan wajib lapor. Ya. Bayangkan mantan presiden melaporkan rakyatnya sendiri. Ya, padahal rakyatnya cuma pengen tahu ijazah lu bener apa kagak sih gitu. Ijazah lu asli apa enggak sih gitu. Karena sebagai public figure yang seharusnya bukan lagi rahasia, menjadi umum untuk semua mengetahuinya, ya sebatas ingin tahu itu saja, ya, sampai melaporkan rakyatnya, ya itu disebut Nepal. Ya, Nepal apa tadi? Negarawan palsu. Kalau negarawan asli nias. Kalau negarawan asli ya kayak presiden-presiden kita yang sebelumnya lah. Ya, ada SBY, Megawati yang nggak cawe-cawe. Nah, sekarang dia udah nggak jadi presiden, masih cawe-cawe juga. Nah, ini ya maka pas dibilang sebagai Nepal. Maka harapan kita adalah, ya sudah masuk dalam persidangan ini, ya teruskan saja. Ya, kita pengen tahu ujungnya itu di mana, endingnya itu apa. Balik lagi tadi, andaikan memang sekali lagi Jokowi ini hadir di persidangan, dia bawa tuh ijazah SD, SMP, SMA, dan juga fakultas hukumnya di UGM, dia bawa itu ijazah-ijazahnya semua. Dia buktikan, oh iya ini ijazahnya memang asli. Lalu dikatakan Roy Suryo, CS ini bersalah, mereka masuk penjara. Itu resiko perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan konsekuensi itu mereka sudah paham dari awal perjuangan. Karena yang dilawan ini mereka paham juga, Jokowi bukan Jokowi secara pribadi. Dia punya duit banyak, dia punya pasukan banyak, kekuasaan masih dipegang. Ya udah ketahuan resikonya ke situ. Nah, kalau emang mau mundur kayak yang lama, yang lain-lain mundur gitu. Ya, ada yang minta SP3, ada yang dikasih parcel, ditutupin pintu. Ya kan akhirnya rakyat melihat sendiri betapa hinanya. Terus ada kawan kita yang udah duluan datang ke Solo, walaupun katanya tidak minta maaf. Ya nggak mungkin nggak minta maaf, dikasih RJ, pasti minta maaf. Ya udah, itu artinya dia berani berjuang cuman sampai situ doang, udah selesai. Itu. Tapi jangan nyinyirin mereka yang masih berjuang, saya berharap. Ya, diem aja udah gitu, yang udah nggak berani berjuang. Nah, tinggal Rismon ini, yang saudara Rismon yang sekarang lagi gedabak-gedubuk bikin buku barunya, ya untuk bisa mengkonter buku lama. Ya bahasa kasarnya lagi nyebokin diri sendiri dah tuh. Dia yang bikin, dia yang ini indah gitu. Ya kalau Betawi kan ngomong begitu, dia yang berak, dia yang cebok dah tuh sekarang. Makan pencarian lo, kan begitu kalau Betawi begitu. Iya, makan mata pencarian lo gitu. Nah iya. Sekarang akhirnya apa? Ada yang laporin dia. Kenapa dia laporin? Jadi buku lu yang lu bikin tuh bohong. Ya wajar aja kalau ada yang beli kemarin apa Endgame, apa judulnya tuh Gibran Endgame, bukan yang dia bikin sendiri. Iya, dia bantah semua. Akhirnya apa? Dia bikin bohong, dia bikin penelitian bohong dan lain sebagainya. Itu wajar kalau ada yang melaporkan, seperti saudara Irwansyah kemarin melaporkannya ke Polda Metro Jaya didampingi oleh kawan-kawan lawyer kita. Ya, jadi harapan kita tetap istiqomah dalam perjuangan. Berat dari awal kita katakan, ya. Saya hanya mengatakan kepada para pejuang yang saat ini, falsafah mujahid ada 4. Ya, difitnah hal biasa. Kalau kita difitnah dalam perjuangan, kita menegakkan kebenaran, keadilan, tapi kita istiqomah berjuang, kita difitnah hal biasa. Ya, di penjara itu ujlah. Ya, andaikan memang besok Mas Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan yang lainnya di penjara itu uzrah. Apa uzrah? Menyendiri. Berapa banyak tokoh-tokoh bangsa, berapa banyak ulama-ulama besar, tokoh besar dunia yang mereka dipenjara oleh rezimnya, tapi ketika dipenjara mereka bisa takarrub, mereka bisa menyelesaikan berbagai macam daripada buku-bukunya, bahkan sampai terkenal. Yang ketiga ini, andaikan memang dibenci dalam kampungnya, dia rihlah, diusir dari kampungnya, rihlah.
Yang keempat, andaikan dia menegakkan kebenaran dan keadilan, dia istiqomah, dia dibunuh oleh rezim, maka dia akan menjadi syahid. Kata apa? Menegakkan kebenaran dan keadilan itu falsafah mujahid yang memang harus kita pegang bagi seorang aktivis sejati. Tapi kalau memang cuma main-main doang, ya rakyat masyarakat yang akan menilainya. Endingnya kita hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan solusi terbaik untuk bangsa ini, dan juga Allah bukakan daripada semua tabirnya, mana yang hak, mana yang batil, mana yang pejuang, mana yang pecundang. Allah akan bukakan semua. Kita hanya berharap kepada Allah. Terima kasih. Ya. Pak Mursalin. Iya. Saya sudah agak lupa pertanyaan, tetapi intinya seperti ini. Kita ini sekarang kan semua sedang demam bola ya. Demam bola itu dikenal taktik ya. Pertahanan yang paling hebat itu adalah melakukan serangan. Maka sesuatu kesebelasan yang melakukan penyerangan, dia otomatis dia akan mempertahankan serangan karena dia sudah berada di tengah lapangan yang menuju ke musuh. Jadi ini yang akan dikacaukan ya, atau diharapkan oleh para penjahat-penjahat terhadap Indonesia ini, yaitu Gibran ke depan bahkan akan menjadi presiden. Ini ada sesuatu yang lebih buruk daripada bapaknya. Pertama, bapaknya ini adalah manusia buruk yang kalau kata Dr. Mulyadi ini manusia yang dikirim dari api neraka. Maka didambakan ke bumi, maka kehancuran bumi ini seperti ini. Ini kalau kita tidak berani mengelak. Ya. Yang kedua, Gibran ini kita sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa dia tidak mempunyai ijazah. Orang seperti ini yang diperjuangkan oleh bapaknya, dipaksakan anaknya untuk menjadi presiden atau pemimpin Indonesia, ya, dengan mengubah undang-undang lah, ya, kemudian tidak punya ijazah. Masa rakyat yang ratusan juta ini kita akan diam? Anda mendolimi anak cucu kita, mendolimi bangsa Indonesia, mendolimi negeri kita ini. Harus segera dimakzulkan biar tidak menjadi masalah, ya. Kita bantu ya Pak Prabowo, kalau tidak berani ya menurunkan Gibran itu, kita tunjukkan ini kesalahan bangsa ini, mengapa tidak berani mendiskualifikasi pada saat pencalonan dibenarkan di MK itu. Akibatnya ya kita harus memakzulkan. Tentu memakzulkan lebih berat daripada mendiskualifikasi pada saat itu. Maka sekarang ini harus segera dilakukan pemakzulan sebelum terjadi kejahatan-kejahatan yang luar biasa. Ini yang harus menjadi perjuangan kita, bukan hanya sekedar membuktikan ijazah. Kalau masalah ijazah, rakyat semua sudah paham, selesai. Ini sudah ijazah palsu, dan bahkan Bonatua dengan meyakinkan bahwa dia tidak punya ijazah. Dan ini pula yang diteliti oleh Subhan Palal tentang ijazahnya Gibran. Masa negara ini hanya porak-poranda diserang oleh segelintir orang yang mungkin dimotori oleh, kalau Jokowi itu punya otak, yang kata Bang Rustam itu otaknya itu ada Pratikno, tidak pernah disentuh. Kita tidak terima terhadap skenario dia. Jangan-jangan di belakangnya itu adalah betul-betul keluarga PKI yang menjadi musuh bebuyutan bagi bangsa Indonesia. Apakah kita akan melupakan dan seperti perjuangan mereka, bahkan kita meminta maaf, memberikan santunan kepada, ini kan kurang ajar. Inilah yang menjadi perjuangan kita. Marilah kita bersama-sama untuk segera, ya, biar yang lain tetap membuktikan itu. Sebagian rakyat dan saya yakin ARM ya sudah berteriak-teriak ya untuk pemakzulan Gibran, si manusia cabul ini. Ya. Sekian ya. Terima kasih Pak Mursalin dan Ustaz Nikasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.